Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan hingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita yaitu cabang dari ilmu Al-Qur'an itu tajwid. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah khairan. Nah, insya Allah pagi ini kita masuk pembelajaran bab sifatul huruf. Bab sifatul huruf. Nah, berkaitan dengan sifatul huruf, eh, Al-Imam Al-Jazari dalam matanya pernah mengatakan idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi wasifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Wajib bagi para pelajar Al-Quran ketika mau memulai belajar Al-Quran harus mengetahui makharijul hurufi wasifati, tempat-tempat keluarnya huruf dan sifatul huruf. Agar apa? Yalfidhu bi afsahil lughati. Agar bisa membaca Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, yaitu bahasa Arab. Nah, sifatul huruf, sifat huruf eh, secara bahasa, ya, Anda bacakan ya di sini. Hiya ma qama bi syai' minal ma'ani al-hissiyyati awil ma'nawiyyati. Makna yang melekat pada sesuatu. Seperti indrawi yang terlihat hitam, putih, tinggi, pendek. Itu sifat secara bahasa. Atau maknawi, sedih, senang, bahagia, marah, sabar. Ya. Nah, secara istilahnya, secara khusus ya, dalam bab ilmu tajwid, sifat artinya tata cara pengucapan huruf dalam makhraj untuk membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Jadi di sini poinnya tata cara pengucapan huruf. Nah, artinya bunyi huruf. Untuk sifat huruf itu artinya bunyi hurufnya. Nah, kenapa kita harus belajar sifat huruf? Agar di sini memiliki beberapa manfaat ya ketika kita belajar sifat huruf. Yang pertama, bisa membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Contohnya jim, shin, ya. Nah, ini satu makhraj. Dia bisa dibedakan dengan mengetahui sifatnya. Kemudian sod, sin, zai, ini satu makhraj. Dia bisa dibedakan dengan sifat. Kemudian ro, zal, sa. Nah, ini satu makhraj, satu tempat. Dia bisa dibedakan dengan sifat. Nah, jadi kalau kita nggak belajar sifat, kita nanti tidak bisa membedakan.
antara huruf satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya secara tepat. Jadi kalau makhraj sudah benar, tempatnya di mana, keluarnya dari mana, kemudian sifatnya sudah bisa secara tepat, maka pengucapan bunyi hurufnya akan lebih sempurna, lebih tepat. Ya. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Huruf-huruf yang kuat dan huruf-huruf yang lemah. Jadi kalau kita sudah belajar sifat huruf, nah itu kita akan bisa membedakan apakah huruf tersebut masuk kategori lemah atau kuat sifatnya. Kalau kuat, konsekuensinya maka kita kuatkan suaranya. Seperti to, to, to. Nah, itu kita kuatkan. Jangan to, to. Siratal ladzina an'amta. Nah, jadi ini nggak boleh disepelekan. Jadi kita harus tahu sifatul huruf. Kemudian secara umum sifat huruf dibagi menjadi dua. Ini kita belum masuk ke sini ya. Artinya dua di sini bukan yang ini. Sifat secara umum dibagi dua, sifat asliyah dan sifat aridoh. Sifat apa? Asliyah dan sifat aridoh. Nah, kita masih belum masuk ke sini. Sifat asli itu nama lainnya sifat lazimah. Bisa juga sifat dzatiyah. Nah, kalau pernah mendengar itu sama aja. Lazimah, dzatiyah, asliyah sama. Nah, sifat lazimah ini adalah sifat yang selalu melekat pada huruf. Sifat lazimah, dzatiyah, kemudian eh, asliyah ini adalah sifat yang selalu melekat pada huruf. Nah, baru sifat lazimah ini dibagi dua. Yang pertama, sifat yang mempunyai lawan. Allati laha diddun. Yang mempunyai lawan. Seperti eh, hamas jahar ya. Hamas lawannya jahar. Syiddah lawannya rohawa. Kemudian yang kedua, sifat yang tidak mempunyai lawan. Allati la allati la diddalaha. Sifat yang tidak mempunyai lawan. Allati la diddalaha. Nah, jadi ini kedua-duanya adalah termasuk sifat lazimah, sifat yang selalu menempel pada huruf. Jadi setiap keadaannya dia selalu menempel. Fathah, kasrah, dhammah, sukun, dia selalu menempel. Nah, pengertian tajwid sebelumnya kita sudah pernah mendengar ya'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Membaguskan huruf yaitu hak dan mustahaknya. Nah, hak itu adalah sifat yang selalu melekat. Nah, artinya di sini lazimah. Nah, berarti kita sekarang mempelajari hak huruf, sifat yang selalu menempel, melekat pada huruf. Nah, di sini sudah ya. Sekarang kita masuk pada sifat huruf yang mempunyai lawan. Sifat huruf yang mempunyai lawan. Nah, Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah juga eh, menulis ya di matanya mengumpulkan sifat yang mempunyai lawan. Bunyinya sifatuha jahrun warifun mustafil munfatihun musmatatun wadid dakul. Sifat-sifatnya
adalah jahar, sifatuha jahrun, nah, jahar, warikhun, rokhawah, mustafil, istifal, mumfatihun, infitah, mumfatihun, musmatatun, ismat, wadiddakul, dan lawan-lawannya. Ismat ini kalau di metode Syafi'i nggak ditulis ya, karena nggak berhubungan langsung dengan tajwid untuk ismat. Ya, jadi kita fokus sama empat sifat nanti. Ada jahrun, warikhun, mustafil, mumfatihun. Nah, itu. Jahar, rokhawah, istifal, infitah, dan lawan-lawannya. Nah, di sini di buku metode Syafi'i lebih simpel ya bahasanya. Yang pertama, sifat huruf yang mempunyai lawan, yaitu hamas, lawannya sifat jahar. Hamas secara bahasa artinya al-khofa, tersembunyi. Nah, secara istilah, samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara atau vocal cord dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Jadi kalau Anda simpulkan ya, belajar sifatul huruf itu kita belajar tata cara pengucapannya. Tata cara pengucapannya. Poinnya yaitu yang pertama mengalir atau tidaknya udara. Ditinjau dari mengalir atau tidaknya udara. Yang kedua, ditinjau dari mengalir atau tidaknya suara. Yang ketiga, ditinjau dari tebal atau tipis, terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Yang keempat, ditinjau dari terkumpul atau tidaknya lidah ke langit-langit. Nah, yang pertama ini ditinjau dari segi udara, dari keluar atau tidaknya udara, mengalir atau tidaknya udara, nah, atau nafas. Ya, jadi kalau ada huruf yang mengeluarkan udara, maka disebut hamas. Nah, di sini hamas berjumlah 10. Mahmusuha fahasahu syakhsun sakata. Jadi hamas itu hurufnya fahasahu syakhsun sakata. Nah, ini semuanya 10 huruf ini mengeluarkan udara. Nah, sehingga nanti kita perhatikan apakah ketika mengucapkan 10 huruf ini sudah mengeluarkan udara atau tidak. Maka sempurnanya dengan mengeluarkan udara. Ya. Apa saja fahatahu syakhsun sakata? Yang pertama fa, ha, ta, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, ini semuanya mengeluarkan udara. Nah, coba eh, kita tes ya, kita buktikan apakah dia mengeluarkan udara atau tidak. Dengan cara apa? Disukunkan atau ditasdid nanti. Nah, coba dibuka mic-nya. Kita tambah dengan hamzah, kemudian hurufnya disukun. Af, silakan. Af, Af, Ya, itu mengeluarkan udara. Af, nah, keluar udara ya. Ah, af, ah, ah, as, ah, as, huruf sa. As, as, ah, 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 ah. ah, ah, Ya. Ash,
Ash. Ash. ah, Ah. Ah. els, As. As. as, Ak. As. ak. 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 Nah, untuk khusus kaf sama ta, dia hamasnya ada di ujung ya, bukan di awal. Kalau ak, macetnya itu sifat yang lain. Jadi ak itu masih belum udara. Ak. Nah, ketika dilepas, sisanya nah itu baru udaranya. Itu yang dinamakan hamas. Ketika mengeluarkan udara. Ak, Ak. Ak. ak, Ak. Ak. at. Ak. At. Ya. Apa ada yang nggak keluar udara? Semuanya Enggak ada. melalui udara ya. Luar. Ya. Berarti selain ini dia tidak mengeluarkan udara ya. Selain 10 huruf ini dia tidak mengeluarkan udara. Jadi dihafalkan nanti huruf-huruf hamas apa saja. Hafalkan singkatannya aja. Nanti insya Allah kalau sudah hafal bisa ngebayangin. Fahasahu syakhsun sakata. Kalau ada huruf fa. Fahasahu. Fa ha ta ha. Nah kayak gitu ya. Jadi harus hafal semuanya singkatannya. Lawannya berarti kebalikannya hamas. Yaitu kalau hamas keluar udara, kalau jahar tidak keluar udara. Baca penjelasannya. Jahar adalah jelasnya suara pada pendengaran disebabkan tertutupnya dua pita suara atau vokal cord dan adanya getaran pada keduanya, serta banyak tertahannya aliran nafas atau udara ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Nah, di sini yang menjadi poinnya adalah tertahannya aliran nafas ketika huruf itu dibaca dari makhrajnya. Disebabkan apa? Tertutupnya dua pita suara. Kalau tadi hamas, dia pita suaranya terbuka. Kemudian adanya getaran pada keduanya untuk jahar. Kalau hamas, tidak adanya getaran pada keduanya. Nah, jadi ini bisa dibayangkan hamas ini ketika kita buka pintu rumah atau jendela, maka udara masuk ya, udaranya masuk dengan eh, kencang atau kerasa dan tidak ada getaran di pintu, ya, tidak ada getaran karena sudah dibuka, jadi anginnya langsung masuk. Nah, untuk jahar itu posisi pintunya ditutup sehingga ada getaran, gitu ya. Nah, contohnya kalau kita ingin lihat getaran di pita suara dipegang apa itu tenggorokan ya. Nah, kalau fa misalnya, ini fa berarti nggak ada getaran. Nah, ketika kita sukunkan af, fa nggak ada getaran. Af coba dipegang ya, Af. untuk dicek apakah ada getaran atau tidak. Af, nah, ketika disukun itu nggak ada getaran. Af, Af. ah, as, ah, nah nggak ada getaran. Bisa merasakan nggak? Bisa, bisa. Saus. Beneran ya? Ah. Bener nggak? Ah. Ah. Harus bisa merasakan ini. At. Ah. At. Ada? Kerasa? Rasanya tekanan. Ya, tekanannya itu pas di hamzahnya aja. Itu ada getaran kalau a. Ah, ah. Tapi ketika ha disukun, fa disukun, sa disukun, itu Ah. nggak ada getaran. Af, ah, Ah. Ah.
F, ah, As. oh. As. Nah, kebalikannya untuk jahar dia ada getaran. Di kita suara ada getaran. Contohnya huruf ba, babi, bu, ab. Nah, itu ada getaran. Ba, bi, bu, ab, 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 ab. Ba. Ba. A, i, u, a. Ba. Ba. Coba kita fokus sama udaranya sekarang. Selain hamas ini jahar, berarti tertahan udaranya, ya kan? Nah, kita ambil contoh huruf ba, ab, Up, up, itu nggak ada Up. udaranya. Ab, bukan Up. up, ab, up, nggak bisa. up, A, up, Up. coba huruf hamzah, a, a, A. a, a, A. A. a, ya, sebentar ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk hamas jahar bisa dipahami. cukup jelas Ustaz. Nah, tapi sudah hafal belum? Tahu susah kata? Insya Allah. Insya Allah. Pak Atar, sudah? Ya sambil hafalin. Nah, ya, ya. Ya, sambil dihafalin ya. Sekarang kita masuk ke sifat yang kedua, syiddah lawannya roho. Lawannya sifat rohowa. Ini ditinjau dari keluar tidaknya suara ya. Mengalir atau tidaknya suara. Syiddah secara bahasa al-quwah, kuat. Secara istilah, tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Huruf syiddah berjumlah 8, terkumpul dalam kalimat ajid qatin bakat. Syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Jadi huruf syiddah, hurufnya ajid qatin bakat. Nah, ini semuanya 8 huruf ini makhrajnya tertutup sehingga mengakibatkan suara yang tertahan. Jadi nggak bisa dilanjutkan. Kalau ketika sukun itu a, nggak bisa lagi. Nggak bisa. A, macet ya. A, itu tertahan suaranya. At, jim, at, at. Nah, coba sekarang kita praktekkan huruf hamzah di sukun. A, A. A, huruf jim, at. a, Aj. Jangan dipantulkan dulu karena pantulan itu sifat yang lain ya. Nah, kita fokus syidahnya dulu dengan cara disukun tanpa tambahan qalqalah. Ad, a, Aj. ya. Ad, Ad. a, au, a, Ak. au, a, At. ab, a, Ab. ak. a, Ak. Nah, jangan dilepas juga. Kalau dilepas nanti ada hamas. Kita fokus syiddah kuat. Suaranya tertahan. Ak, a, Ak. nah, at, a, At. ya. Sudah terbukti ya bahwa syiddah ini hurufnya suaranya tertahan.
Nah, untuk hamzah dia tidak ada sifat yang lain. A sudah nggak ada nggak ada sifat yang lain lagi. Maksudnya nggak ada tambahan pantulan, nggak ada tambahan udara ya. Nah, untuk jim, dal, kof, to, ba ini rata-rata kolkolah, semuanya kolkolah. Jadi setelah dia disyiddah, dia muncul lagi sifat yang lain yaitu kolkolah. Aje, ade, aku, elto, abe. Nah, ini muncul sifat yang lain. Nah, untuk kaf sama ta setelah dia disyiddah, dia muncul sifat yang lain namanya hamas. Nah, yang atas. Jadi setelah suaranya tertahan, di ujung itu ada udara yang keluar. Artinya dia terkumpul sifat syiddah dan hamas. Apa yang didahulukan? Syiddahnya dulu. Yang kuat dulu. Tadi kan secara bahasa syiddah itu al-quwah, kuat. Jadi mendahulukan yang kuat dulu. Ak, jangan ak, jangan langsung ke hamas, jangan langsung ke udara, tapi suaranya dulu tertahan, ak, baru dilepas. Hanya dilepas saja, ak, nah, itu hamasnya. Kalau tak, disida dulu, tertahan dulu suaranya, at, baru dilepas. At, nah, coba semuanya dari a lagi, hamzah, terus langsung semua sifatnya yang terkumpul di dalam huruf a. A A, Aje, aja. aje, ade. ade, Ah, jim karena dia tidak ada sifat hamas jangan aje, aje, tapi aje, aje. Ya, lagi aje, Aja. aje, ade, ade, Ada. aku, Ako. aku, alpo, Apo. ato, abe, abe, Ada. ak, ak, at. at, At. Ya, itu ya. Jadi untuk syiddah itu berkaitan dengan suara. Hurufnya hanya ada 8 untuk syiddah, suara yang tertahan. Yaitu hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Berarti selain itu suaranya mengalir. Nah, lawannya yaitu rohawa. Mengalirnya suara pada tempat keluarnya dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut ada makhraj. Karena tidak tertutup makhrajnya ya. Sehingga lemah sandarannya. Sehingga terjadi aliran suara. Apa contohnya? Contohnya banyak ya. Pokoknya selain 8 huruf ini. Dan selain 5 huruf ini. Apa contohnya? Sin, Ha. apa? Ha, fa. Ya, coba kita buktikan rohawah ada aliran suara. Zo juga ya. Zo, ta, kemudian dod, kemudian zai itu ada aliran suara. Jangan di az, az, az. Nah, coba kita praktikkan huruf zai. Az. Az. az, Ya. Jadi jangan az. Jangan seperti syiddah. Kalau syiddah kan tertahan. A, ad, ad. Nah, kalau zai mengalir suaranya. Az. Terus ada huruf rokhawah. Zo. Al. Ya kan? Am. Al. az, Am. az, Tebalkan. Al. Am. az, Nah, itu kan mengalir ya suaranya. Terus zal. Al.
tipis. Al. al al, al Al. al, Nah, terus huruf dod. Dot ini juga suaranya mengalir, dia rokhawah. Ketika membaca Al-Fatihah, walau do itu ngalir ketika sukun. Walau do, jangan walap do. Nah, itu kan nanti seperti di syiddah, dikuatkan. Walap do, ndak. Dia sukunnya memanjang karena dia punya sifat rokhawah. Walau do, walau do, jangan langsung dilepas. Ya, coba aum. al, au Ya, aum. al, Ya, ya. Jadi syiddah sama rohwah sudah bisa membedakan ya. Jadi syiddah itu kuat, tertahan suaranya. Rohwah memanjang, jadi mengalir suaranya. As, mengalir. Ah, af. Untuk Hamas ini semuanya dia enggak, bukan semuanya ya. Selain kaf dan sama tak, selain kaf sama tak, dia rohwah ya, untuk Hamas. Fa, ha, fa, ha, shin, ho, sod, sin. Ah, panjang juga. Ah, ngalir. Nah, sifat pertengahan namanya bainiyah antara syiddah sama rokhawah. Sifat pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Namanya apa? Bainiyah, bainiyah atau tawassut. Nah, ini sama aja. Bainiyah atau tawassut. Yaitu mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf dan ia adalah sifat antara rokhawah dan syiddah. Huruf bainiyah berjumlah 5. Terkumpul dalam lafaz lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Ya. Jadi kalau tadi syiddah kuat, tertahan. Kalau rokhawah mengalir, nah ini tengah-tengahnya. Kalau diurut berarti ya yang paling pendek syiddah, tengah-tengahnya bainiyah, yang paling panjang rokhawah ya. Jadi jangan sampai antara antara syiddah dengan bainiyah sama. Alham, alham. Lam sama mimnya di syiddah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Nah, ada aliran. Alhamdu. Kemudian jangan terlalu panjang nanti sama dengan rokhawah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu terlalu panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tengah-tengah. Sekarang kita coba ya dari lam. Al. al al, Jangan terlalu panjang. Al. Hanya sedikit aliran. Al. al, Hmm. An. an, A. a, Am. am am, Aro. aro ar, Ya, hafalnya di hafalin yang singkatannya aja biar mudah diingat. Lin Umar. Jadi ain itu dialirkan tapi sedikit. Iyyaka na'budu. Jangan na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
dialirkan. Bisa dipahami sifat yang pertama, yang kedua. Sekarang kita masuk ke sifat yang ketiga, isti'la, lawannya sifat istifal. Nah, ini ditinjau dari naiknya suara atau turunnya suara, tidak naiknya suara, atau naiknya pangkal lidah atau tidak. Nah, yaitu isti'la dan istifal. Isti'la, naiknya suara ke langit-langit mulut ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tebal. Huruf isti'la berjumlah 7. Khussadau tingkil. Hurufnya ko, sod, dod, ghain, ko, kof, zo. Nah, ini dalam setiap keadaan dia tebal. Ketika fathah, kasrah, dhammah, sukun, dia tebal ya. Ko, dia fathah tebal. Qi, su, els. Nah, itu tebal semua. Ya, dipraktikkan. Ho, hi, hu, ah, Hohi, Khohi khu ah. so, si, su, els. Wosi, So si su as. Do, di, du, el. Do di du ad. Go, gi, wu, el. Ghori ru al. Au. Nah, ini rokhawah ya. Wain Oh, dia rokhawah. Jangan sampai mantul. Au. Tapi au. Jadi ngalir terus suaranya. Au. Au. Go, gi, wu, au. ghori ru al. au, Hmm. To, ti, tu, ato. po, Poti tu ato. Ko, ki, ku, ako. po, Kopi ku ako. Zo, zi, zu, el. po, Dodi du al. El. Sebarkan lagi. au, Ya. Jadi ini beda ya dengan sifat tafkhim, yang diistilahkan pada huruf ro. Kalau ro dia tafkhim sifat arido. Kalau ini isti'la sifat lazimah selalu ada. Kalau ro, kadang kadang ada, kadang nggak ada sifat tebalnya. Kalau ini selalu ada tafkhimnya. Makanya dia isti'la, bukan seperti ro ya. Buktinya ketika kasroh untuk kho ya, khusus untuk kho, ghain dan to, dan kof ya. Kof, ghain dan kho. Ini ketika kasroh, tipisnya kasrohnya itu dia ada di tingkatan paling rendah untuk tingkat ketebalannya ya. Jadi jangan hoi, hoi, tapi hi, 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 ki, hi. Jadi jangan oi, 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 oi. Enggak, tapi ki, ki, gi. Ya. Tapi untuk fathah dhammah dia lebih tebal. Ho, nah tebal kan? Ho, hu, ho, hu, ho, hu.
Di secara umum dia selalu dibaca tebal, hanya saja khusus tiga huruf ini ketika kasroh dia tingkat ketebalannya tipis. Apa? Bukan tipis ya. Tingkat ketebalannya rendah. Nah, tapi kita nggak bisa bilang tipis ya. Di gi, ti, dia bukan tipis. Hi, hanya saja dia tingkat ketebalannya rendah. Itu untuk wain, qaf, dan kho. Nah, selain itu nanti akan dibahas di sifat idbak. Kebalikannya untuk sifat isti'lah namanya istifal, yaitu tidak naiknya suara ke langit-langit ketika mengucapkan hurufnya, sehingga ia dibaca tipis. Jadi huruf yang tebal di huruf hijaiyah hanya 7 huruf ini. Hanya 7 huruf ini. Selain itu, tipis semua. Hamzah, ba, ta, ta. Jadi jangan kita baca o'u, gitu ya. A'udzu billah, la, la. Lam itu kan tipis. Billah. Jadi selain 7 huruf ini, jangan ditebalkan. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hajaran tafkhima. Meskipun itu bergandengan dengan huruf tebal, tetap dibaca tipis. Nah itu. Fahajaran tafkhim. Hati-hati dalam menebalkan huruf tipis. Jadi jangan sampai dibaca tebal huruf tipisnya. Itu istifal ya. Coba kita ambil contoh huruf istifal. Ha. Nah ini menyamakan kho. Ha, hi, hu, ah. Fahihu ah. Nah, jadi jangan baca ho, hi, hu. Tapi ha, ha. Kemudian untuk yang sama dengan sod ya. Sa. Sa, si, su, as. Sasisu as. Nah, itu tipis. Sa. Ini kalau sod, so. Nah, beda. Tapi ketika dia fathah, kita harus ingat itmamul harokat. Ketika fathah posisinya apa? Yatim wal maftuhu bil fathi fahmi. Dengan membuka mulut. Jadi meskipun tebal atau istilah dia tetap dibuka. Meskipun tebal, ketika fathah maka tetap dibuka mulutnya. So, so, so. Jangan fu, fu. Ini posisi domah. So, 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 so. Gitu ya. Dia kata. Nah, sekarang dot. Dadi du ade. Huruf dal. Dadi du ade. Da. Dadidu ada. Nah, ini posisi pangkal lindahnya turun. Da, da. Kalau dot, do, do. Nah, beda. Kalau lain, misalnya ain ya. A, ai, au, a. Hai'u Ah. Hmm. Kalau lain, oh. Nah, tapi beda. Oh, i, u, au. oh, Nah, ketika sukun, oh, tebalkan juga. Au. Jangan au, oh, au. oh, Nah, ketika kho juga sukun, itu tebal. oh, Ah, ah, oh, jangan. Ah, oh, ah, ah. Nah, salah. oh, Ah, oh, ah. Mah, masotin. Mah. Nah, itu tebal. Mah, masotin. Huruf to. To, ti, tu, ato. Oh. potitu ato, Tebal semua ya. Doma, apa, fathah, doma, kasroh. To, ti, tu, ato. totitu ato, Nah, kemudian tak. Ini tipis. Tati, tu, at. Tatitu tatitu at,
Kokiku aku. Ini tebal. Sukunya juga tebal. Kokiku aku. Kokiku aku. Kalau kaf tipis. Kakiku ak. Kakiku aku. Ro. Roriru au. Zoriru al. Zal tipis. Zariru al. Zariru al. Nah, bandingkan fathahnya antara tebal sama tipis. Ho, ho, ha, ho, ha, enggak. Ho, ha, Khoha. so, sa, Sosa. do, da, Doda. ro, a, Ro'a. po, ta, Kota. o, ka, Oka. ro, za. Rosa. Ya, jadi harus ada bedanya ya. Sekarang yang doma. Hu, hu. Kuhu. Eh, yang pertama kho, yang kedua ha ya. Hu, hu. Kuhu. Awas, jadi jangan sampai sama. Hu, hu. Kuhu. Su, su, su. Nah, ini agak susah ya. Su, su. Susu. Sampai sama jadi susu. Su, Su. tebal, su. Yang kedua, su, Su. su. Su, su. Su, su. Ya. Susu. Ya. Du, du. Dudu. Ya, sama. Du, du. Dudu. Ru'u. Ru'u. Qutu. Tutu. Kuku. Kuku. Jangan kuku sama, jangan kaf sama. Ku, nggak ada udara. Yang kedua ada udara. Kuku. Kuku. Ruzu. Zuzu. Ya, satu lagi kasroh. Hihi. Hihi. Yang kedua kho ya. Hi, hi. Hihi. Hihi. Sisi. Sisi. Didi. Didi. Ri'i. Ri'i. Qiti. Riti. Qiki. Riki. Ghidhi. Riri. Ya, sudah ya. Jadi kita sudah menyandingkan antara tebal sama tipis, istilah sama istifal. Jadi kita harus bisa membedakan nanti mana huruf yang tebal, mana huruf yang tipis. Yang terakhir, idbab lawannya sifat infitah. Idbab adalah terkumpulnya suara di antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Nah, sifat istilah tadi tebal. Nah, ini harus lebih khusus lagi tebalnya untuk idbab karena lebih naik lagi. Jadi beda antara istilah yang idbab dengan istilah
yang tidak punya sifat idbaq. Nah, sifat sifat idbaq itu hurufnya 4. Sod, dod, to, dan zo. Berarti apa yang nggak ikut? Yang istilah huruf kho, Oh. ghain, Oh. dan Qaf. qaf. Nah, berarti 4 huruf ini lebih tebal daripada kho, daripada ghain, daripada qaf. Nah, itu. Jadi lebih tebal dari sisi ketebalnya dia lebih kuat untuk sod, dod, kho, zo. Terbukti ketika kasroh kalau kho khi, kalau zo zoi. Nah, jadi ada tebalnya juga. Kalau zo itu tebalnya lebih kerasa kalau kasroh. Zoi, zoi. Nah, kemudian gi, kalau ghain gi, kalau to toi, toi, gitu ya. Bukan ti, tapi toi, toi. Kalau ghain gi, nah, bukan woi, tapi gi, gitu ya. Kemudian dot dui, dui. Kalau qaf ki, ki. Sod soi. Ini lebih eh, tinggi ketebalannya daripada 3 huruf ini. Kho, ghain, qaf. Nah, karena selain idbak apa namanya? Infitah. Berarti qaf, ghain, dan kho dia masuk sifat infitah. Infitah apa? Tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit ketika mengucapkan hurufnya. Jadi tidak menempel. Lidah sama langit-langitnya tidak menempel. Nah itu infitah. Apalagi infitah yang bukan istilah. Ya lebih tipis lagi. I, I, bi, bi, pi. Fathahnya aja tipis ya. A, dhamma tipis. U, apalagi kasroh. I. Nah, kalau yang istilah yang bukan idbak, kho untuk fathah dhammanya tebal, tebalnya lebih daripada yang kasroh. Kho, u, ki. Gho, u, hi. Ko, u, i. Nah, jadi 3 huruf ini dia punya sifat isti'la dan infitah. Kalau ini isti'la dan idbaq. Jadi lebih kuat. 4 huruf ini lebih kuat. Ya, sekarang dipraktikkan lagi. Spo, So. soi, Si. su, Su. else, As. F. else, F. As. do, Do. Do. di, Di. Dui. lu, Du. Du. el, Al. to, Po. To. toi, Oi. I. tu, U. alto, Alto. Alto. zo, Zo. Zo. ri, Vi. Zi. dan zi ya, zi, ri, Vi. Zi. zu, Zu. Zu. el. Au. Al. Nah, untuk sifat lazimah, sifat asliyah, sifat dzatiyah yang mempunyai lawan itu sudah kita bahas.
Ya, jadi ada 4. Hamas lawannya jahar. Ini berkaitan dengan udara. Kemudian syiddah lawannya rokhawah. Ini berkaitan suara. Ada yang suaranya tertahan, ada yang suaranya mengalir. Kemudian ada sifat pertengahan namanya bainiyah. Kemudian isti'la dan istifal. Ini berkaitan dengan pangkal lidah. Ketika isti'la ini pangkal lidahnya naik sehingga menyebabkan terkumpulnya suara atau naiknya suara. Kemudian idbak lawannya infita ini berkaitan dengan terkumpul atau tidaknya lidah ke langit-langit. Kalau idbak dia terkumpul, kalau infitah tidak terkumpul suaranya. Nah, nanti sambil dihafalkan huruf-hurufnya yang sudah tertulis di sini karena ini lebih sedikit, lebih sedikit. Nah, sebelum dilanjut ada pertanyaan. Eh, untuk saya ada pertanyaan Ustaz. Untuk huruf kaf, saya tuh kadang mendengarnya untuk rekan-rekan atau rekaman saya sendiri itu kalau di sukun tuh kayak tercampur huruf H, Ustaz. Huruf H. Iya, jadi kayak ya, jadi kayak apa ya? eh Hamsnya tuh terasa seperti H, Ustaz. Atau memang seperti itu? Atau itu berlebihan atau gimana? Ya, jadi yang benar tidak menimbulkan huruf yang lain ya. Ketika membaca satu huruf itu tidak menimbulkan huruf yang lain. Itu yang benar. Nah, untuk kaf dia punya sifat hamas, kemudian dia punya sifat syiddah. Hamas udara, syiddah suara. Nah, ketika kita tahan dulu suaranya, ak, maka setelah itu dilepas saja sisanya dan kita fokus udara, jangan sampai menimbulkan huruf yang lain. Ak, enggak, itu bukan bukan huruf ya. Kalau ak, ha, enggak sampai ha kan? Ak, ha, enggak. Tapi H ak, juga H sukun maksudnya, Ustaz. ak, gimana? H-nya juga H sukun gitu, Ustaz. Jadi Ak, ak, kayak ak. ak. Oh iya iya iya. Ak. Bisa juga Oh, ya. Ak, iya. asik kan. Tapi dia Hmm. kalau ada udara sama hak sukun itu beda sebenarnya. Antara udara sisa dari syiddah dan hak hak sukun sisa dari syiddah itu beda harusnya. Nih ya, tak contohkan syiddah dari kaf kemudian dilanjutkan dengan hamas. Nah, ak, coba kita ulang ya. Ak, Nah, kita ulang. Ak itu udara. Terdengar ya. Ak. Nah, kalau setelah disiddah, suaranya ditahan, kemudian ditambah dengan hak, misalnya ada huruf hak setelahnya. Maka beda dengan yang tadi, yang sebelumnya. Ak, ak, nah, bisa dibedakan nggak? Coba tak nah, cepetin ya. Kalau kaf yang pertama ada hamasnya. Ak, ak. Yang kedua ada haknya. Ak, ak. oh, Nah, itu baru hak. Jadi benar-benar hak gitu. iya. Nah, contohnya eh, yang ada contohnya di Al-Quran itu tak sama ha sebenarnya. Kalau kaf sama ha itu Anda belum belum menemukan. Mungkin antum ada contoh kaf
setelahnya hak. Nggak ada contoh sih, Ustaz. Cuman kayak saya mendengar rekaman saya sendiri sama yang sempat dengar rekan-rekan lain baca kaf sukun tuh kayak apa karena kalau tahsin kan eh, diperbolehkan takaluf jadi kayak rasanya atau pendengaran saya yang salah tuh ini kecampur huruf hak sukun nggak ya gitu Ustaz. Iya, iya. Nah, nanti Oh, muazin ini tuh apa kayak Allahu Akbar gitu Ustaz. ya, ya itu sebenarnya sudah benar. Nggak sampai hak. Hak. Kalau sama Oh, hak nanti nggak bisa, susah ya ngelanjutin. Allahu Akbar, susah. Itu insya Allah sudah benar. Akbar, akbar itu udahlah, bukan hak. Nah, karena ingin mencontohkan yang hak lagi dari setelah huruf ta. Ya, ta kan sama ya kayak kaf, ya ada sifat syidahnya. Di ya. surah apa? Surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu setelah ta huruf ha. Fath. Nah, coba antum bandingin aja antara ta yang setelahnya ha, kemudian ta setelahnya itu nggak ada ha atau langsung hamas gitu. Nah, nanti antum latih, bedakan sendiri. Fat, fat dengan fat. Nah, Ustaz. ya, untuk kaf sama sebenarnya, samakan aja dengan ta yang di idaja itu. Fat dengan fat, beda jelas kan? Coba ya, yang fat tambah ha. Fat, nah itu tambah ha. Fat, sekarang dengan ha. Fat, fat. Nah, beda, beda, insyaallah. Beda jelas. Nah, nanti antum kalau masih ragu-ragu itu aja latihannya. Fat dengan fat. Apakah Ustaz. kafnya sama dengan itu atau beda? Baik, Ustaz. Nah, indikatornya itu tak sama ha. Karena sudah ada contohnya ya. Nah, bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Nah, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, Sementara ya. sementara itu. Nah, sekarang kita lanjut surah Al-Insyirah ya. Nah, di sini banyak contoh-contoh shin yang sukun ini rokhawah, ha rokhawah, mim bainiyah. Nah, nanti kalau sudah belajar sifat itu lebih eh, bisa dipahami ya. Kaf disyiddah dulu, kemudian hamas, rok disyiddah dulu, kemudian hamas, ain, bainiyah gitu ya. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. A'udzu أعوذ billahi بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, huruf ya ditekan ya, kuat, dia sudah. Alam nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك. Nah, mulai dari mim. Dia alirannya di bawahnya rokhawah. Rokhawah di sini ada shin, ada ha. Jadi shin sama ha lebih panjang alirannya. Mim lebih di bawahnya. Alam, nah segitu. Alam. Nah kalau shin.
Nashrah laka. Nah, harus lebih panjang daripada alirannya mim. Kemudian dal dia kan tadi apa? Istifal. Sode, sode dan sode, sode. Ini kan bergandengan dengan huruf tebal kan? Sod, isti'la. Nah, hati-hati di sini menebalkan huruf istifal. Jadi ini maksudnya. Jangan sampai menebalkan huruf istifal. Nah, di sini dal. Sode, jangan sode, sode. Tapi Oke. sode, ro, so tebal, ro tebal, kaf tipis. Sode, rok, coba semuanya. Sode, sode, Ode. Sode, Ode. sode. sode, Bukan de ya, de, sode, de, de. Lebih ke e lagi. De, sode, Sode. sode, 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 Sode. sode, rok. Sode. Rock. sode, rock. Ya. Alam nashrah laka sadrak. Eh, Alam nashrah laka sadrak. Ya, hanya masih kurang alir. Roh, roh, alirkan aja. Jangan sampai habis. Jadi kalau habis langsung ke la. Roh, la, roh, la. Dan roh, la, nah, itu ada jeda. Jadi aliran langsung ke la. Alam nashrah laka sadrak. Lagi. Alam. Alam nashrah laka sadrak. Ya, jangan lebih panjang ya. Mimnya jangan lebih panjang. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah Rock. laka sadrak. Rock. Ya. Wa, ini istighfar semua. Wau, wa. Jangan wo. Semuanya wa. Wawa. Dot tebal. Wa, do'na. Do'na. Semuanya do'na. ووضعنا Anka wizrak. عنك Wizard. وزرك Wa wada'na anka wizrak. Wawa. ووضعنا عنك Wizard. وزرك Alladhi anqadha dhahrak. الذي أنقض ظهرك Ya, dijelaskan dot kemudian zo. Do, zo. Do, Oh. zo. Bo. Oh. Alladzi anqadha dhahrak. Allah الذي yang أنقض ظهرك Wa rafa'na laka dhikrak. ورفعنا لك ذكرك Hanya ditambah aliran. Alirannya sedikit. Fa'na. Semuanya. Fa'na. فعنا Wa rafa'na laka dhikrak. wan ورفعنا lagi لك ذكرك Rohnya pendek. Wa rafa'na laka dhikrak. ورفعنا لك ذكرك Fa inna ma'al usri yusra. fa in فإن
ma'al ma'al usri yusra. Jadi aliran sin sama dengan shin sama dengan ha. Tadi apa? Rokhawah. Fa inna ma'al usri yusra. fa Fa inna inna ma'al ma'al usri yusra. yusra. Inna ma'al usri yusra. In Inna ma'al ma'al usri yusra. yusra. Fa'idha faragh. Nah, poin sudah pelan. Roh. Terus ngalir. Jangan sampai ada pantulan roh. Roh. Coba farota. Farauta. Farota. Farauta. Farauta. فإذا فرغت فانصب. Fa فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. wa ila وإلى ربك فارغب. Langsung wa ya, jangan wa wa, nggak ada wa, langsung wa ila rabbika farghab. وإلى ربك فارغب. Faru, ini tebal rohnya, farghab. فارغب. Wa ila rabbika farghab. wa وإلى ila ربك bika far فارغب. Ya, silakan Pak Atar. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lambat ro yang kedua. Nirohim, nirohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alam nashrah laka sodorok. sinnya kurang ngalir. Ha juga kurang ngalir. Sode itu kurang tipis dalnya. Sode, sode. Coba nasroh, Nashrah, roh. nashrah, Nah, sinnya sudah, haknya kurang. Roh, nashrah. ya tinggal haknya ya. Terus dal, sode, sode. Sode, Nah, itu. Sode, sode. Jadi bukan sode, sode rock, sode rock, sode, sode rock. Coba sode rock. soderok. Ya. Alam. Alam nashrah laka sodorok. Ya. Terus kafnya jangan lupa hamasnya. Rock, rock. Rok. Nah, Alam nashrah laka sodorok. ya. Wa wada'na anka wizrak. Ainnya kurang ngalir. Wa do'na. Coba. Do'na. Wa wada'na anka wizrak. Terus wawunya masih tebal itu. Wa. Coba. Wa. Wa wa Nah, wa wa. wa Bukan wa. Wa. Eh, wa coba bilang a. A. a Ya. Coba.
Wa wada'na. ووضعنا Nah, itu masih kurang ngalir ainnya. Wa wada'na. ووضعنا Nah, itu tuh, coba diulang wa wada'na angka wisrok. ووضعنا عنك وزرك Wizrok. وزرك Ya, diulang wa wada'na. ووضعنا عنك وزرك Nanya dua harokat ya. Naang, naang. Ini banyak eh imam kepanjangan ini. Nah, ini mungkin nyerahnya setelahnya itu huruf hamzah. Nah, kalau ada huruf hamzah baru panjang ya. Naang, naang. Tapi kalau ini dia dua harokat. Naang, naang, gitu ya. Wa wada'na an na'an. Jadi jangan na'an. Nah, itu kepanjangan. Coba diulang. ووضعنا عنك وزرك Ya, hanya balik lagi ya, masih kurang aliran. Coba fokus hanya lagi. Wa wada'na anka wizrak. ووضعنا عنك وزرك Ya, lanjut. الذي أنقض ظهرك Haknya jangan mantul. Zohrok. Zohrok. Jadi ngalir aja. Ngalir suara dan udara. Zohrok. Zoh. ظهرك Nah, الذي أنقض ظهرك ya. ورفعنا لك ذكرك Masih ainnya. Warofa. ورفع ورفعنا لك ذكرك Nah, seperti itu. Lanjut. فإن مع العسر يسرا Jadi lam. Ma'al'u. Ma'al'u. Jangan mantul. Coba ikuti. Ma'al'u. مع العسر Nah. Fa inna ma'al usri yusra. فإن مع العسر يسرا Ya, lanjut. إن مع العسر يسرا Ya, فإذا فرغت فانصب kurang maksimal. Wain tebalnya. Farog. Masih farog. Farog. Nah, oh. فإذ Oh. فإذا فرغت فانصب Coba farog. Farog. فرغ Nah, itu. فرغ Nah, terus fau itu tebalkan juga. Fau gunanya ditebalkan karena bertemu shad huruf istilah tebal. Fau sob. فانصب Nah, coba diulang. فإذا فرغت فانصب Ya, وإلى ربك فارغب tebalkan faro roknya. Faro. Faro gobe. فارغب وإلى ربك فارغب Ya, di sini eh, huruf yang antum harus latih lagi huruf H ketika sukun ya. Alirannya dipanjangin lagi. Roh, نعم. oh, ah, ah, آه bah, tah, cah.
Nah, terus ain ketika sukun juga eh, biasakan ngalir, tapi dia di bawahnya rohawa ya. Ngalirnya sedikit. Do'na, do'na. Karena nanti kalau di syiddah mirip dengan hamzah. Do'na, wa wado'na, do'na, wa wado'na. Nah, ada aliran. Do'na. Nah, jadi fokus ha sama ain dulu ya. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Nah, lanjut Pak Lutfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya, بسم الله ya lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك Roh tebal, ha tipis. Roh. Nah, jadi haknya balik lagi biar dia tipis. Roh dan roh. Tapi roh, roh, roh. roh roh Itu masih tebal. Roh, 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 roh. roh ألم نشرح لك صدرك Lagi ألم نشرح لك صدرك kurang jelas haknya. Nashrah laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك Ya. ووضع ووضعنا عنك وزرك Lagi. ووضعنا عنك وزرك Ya, wawu konsisten. Wawu yang pertama sama wawu yang kedua sama-sama tipis. Wawa. Tadi wawol wol doa. Jadi wawu yang kedua ketebalan sedikit. Wawa do. Nah, wawa do. Nah, ووضعنا عنك وزرك wiz wizrok. وزرك Ya, ووضعنا عنك وزرك ya. الذي أنقض ظهرك Sama ya. Zo tebal, ha tipis. Zoh, 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 rok, zoh, ظه- rok. ظهرك Nah, jadi fokus yang ini ya, haknya tipiskan. Zoh, jangan ke bawah tebal. Zoh, rok, zoh, rok. Itu tebal. Zoh, zoh, rok. ظهرك Nah, lagi الذي أنقض ظهرك alirannya lebih jelaskan lagi. Zoh, rok, zoh, rok. ظهرك Ya, الذي أنقض ظهرك ya. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Ma'al usri yusra. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Gunakan dulu lamnya. Ma'al u.
Ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Bilang Fa'idha faragta fansab. dan be, be. Di titik B. lagi. Sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Nah, sama dengan sode. Dal tadi sama sode, sobe. Gitu. فإذا فرغت فانصب. Lagi. فإذا فرغت فانصب. Ya. وإلى ربك فارغب. Yang foru. Tapi fa tetap tipis. Makanya faru. Nah, yang tebal roknya faru gobe, faru gobe. فارغب. وإلى ربك فارغب. Ya. Nah, eh, tadi apa ya catatannya? Catatannya danya ke E. Sode. Nah, ya. Berarti kol-kolannya untuk dal sama ba ya ditipiskan falsobe. Jadi sama aje, ade, aku. Nah, untuk yang kos tebal ya. Au, eh, aku, aku. Ini tebal. Kalau jim, ba, dal, aje, abe, ade. Nah, ini tipis. Nah, jadi harus beda yang tebal sama tipis. Nah, ada lagi. Nah, kemarin sampai ayat 2 ya. Kita lanjut langsung ke Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الرجيم. Ini A-nya di sini hamzah wasal namanya. A. A-nya tipiskan ya. A. Yang tebal itu ro-nya. Ero. A tetap A jangan O. Ero tapi A. Ero. Semuanya A. A. Ero. Arro. Nah, ketika masuk, ro-nya langsung tebal. Aro. Jangan arro, tapi aro, aro. Langsung masuknya itu tebal. Aro. Lagi. Arro. الراء Aro. Arro. Haknya rokhawah mengalir. Arroh. Ya kan? Arroh. 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 الراء Eh, ya, Pak Atar masih PR ya. Jadi haknya masih kurang ngalir. Ma di sini juga tipis. Arroh. Mani. Ar-Rahmani. Ar-Roh sama dengan yang pertama. Ar-Rohim. Ar-Rahim. الرشيم Biasakan ketika sukun karena ini lim Umar bainiyah. Jadi ar-Roh, ar-Roh. Jadi ada aliran sedikit juga. Ar-Roh, ar-Roh. Nah itu ada alirannya. Ar-Roh. Jadi jangan
Arro, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Nah, itu kurang sempurna bainiahnya. Yang benar Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim. Nah, gitu ya. Lagi. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi bukan ro yang panjang tapi ar. Nah, ketika sukunnya aja. Ar- Ar. Ar-Rohi. Ro-nya pendek. Rohi langsung ke hi. Ar-Rohim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar. Lah kan? Ar. Nah, itu namanya bainnya. Ar. Ar. Enggak lagi. Ar. 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 Nah, Ar-Rohim. Ar-Rahim. Ya, seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ma di sini tipis liki. Ma sempurna fathah dibuka mulutnya ma jangan terlalu ma. Jadi bedakan fathahnya atau a-nya Indonesia sama Arab. Kalau a-nya Indonesia apa apa. Kalau kalau Arab a gitu ya, bukan apa a. A. Ah, A. jadi sedikit A. miring tapi A. dibuka. Tipis. Hanya Eh. Arab itu tipis ya. Jadi bukan apa, a, eh, tipiskan lagi ya. Ma, jadi ma bukan bukan ma, tapi ma. Maliki, maliki. Coba, Maliki. Maliki. liki, ini sempurna kasroh ke i. Liki, maliki. 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 Yau ini waw sukun sebelumnya fathah lin dilembutkan yau yau jangan yau mit yau mit nah itu salah yaumi yau terus wawunya ke u yau ke u bukan Ya. bukan ke o yau tapi yau semuanya yau Yaum. yaumi Yaumi. maliki yaumi Maliki yaumi. ad-din. 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 Nah, dal jangan sampai ada udara karena jahar. Tidak ada udara. Tertahan udaranya. Ad-din. Ad-din. Maliki yaumid. Hati-hati ya-nya ke tasdid ya. Kiyau. Kiyau. Nah, itu ke tasdid. Kiyau. Kiyau. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki yaumiddin. Nah, sekarang dua ayat aja ya. Dari Pak Lutfi. Dari Ta'awud, terus langsung Ar-Rahmanir-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم Rohnya maksimalkan tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. الرحمن الرحيم Ya, مالك يوم الدين lagi. مالك يوم الدين Nah, lanjut Pak Atar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم Kurang lama ro sukunya. Ro. Coba ikuti. Ro. الرحمن الرحيم Lagi. الرحمن الرحيم Nah, مالك يوم الدين dalnya masih ada udahlah. Tin, tin. Din, din. مالك يوم الدين Ya. Nah, eh, tetap bayarnya ya. Diingat. Hak, roh. Nah, itu alirannya samakan dengan sin, as, yuwas, wisu, arroh. Nah, dari sisi panjangnya, panjang sama. Itu alirannya. Roh, nah itu nanti lebih dijelaskan lagi. Terus fathahnya jangan tebal ya. Ma, 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 me. Nah, nanti A-nya itu semua huruf hijaya A-nya samakan. A, B, T, dan O, B, T. Jadi A, B, T, maliki, ma, bukan ma, ma. Nah, itu nanti sih ditasin lanjutan biasanya diajarin. Yang penting fokus ini ya. Dal tadi sedikit ada udara di dal. Middin, middin. Nah, untuk Pak Lutfi, haknya atau huruf yang tipis itu jangan kepengaruh huruf yang tebal. Contohnya ro ini tebal, haknya tipis. Jadi haknya dijaga tipisnya. Roh, jangan roh, nah, roh, roh, nah. Kalau kita posisi mulutnya nggak balik, irja namanya, irja kembali ke posisi awal. Posisi awal itu untuk ciri huruf yang tipis. Nah, roh, roh. Nah, itu kalau lupa balik nanti jadi tebal haknya. Aroh, nah, roh. Nah, kalau diam, roh, roh, itu haknya ke bawah tebal. Di roh, nah, balik, roh, roh. Nah, dan sebelum ditutup, ada pertanyaan. Mungkin itu dulu untuk materi kita hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan sifat yang tidak mempunyai lawan. Allati la diddalaha. Nah, barakallahu fiik. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan di setiap praktek atau tilawahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.